Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita dapatkan nanti dapat membawa hasil yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, pada subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, silahkan diperhatikan, ini ada gambar beraneka macam hewan. Ada harimau, burung, gajah, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa hewan itu tidak hanya di sekitar kita saja, tapi banyak yang kita jumpai, mungkin yang belum kita jumpai di alam bebas. Nah, ini pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1. Ayo membaca. Nah, silakan dibuka bukunya. Sebelum itu halaman berapa ini? 54. Nah, perhatikan, itu ada gambar anak-anak sedang belajar. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Nah, ini kita disuruh untuk membaca. Nah, ini ada cerita ayam jago baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, pokoknya keras-keras. Nah, ini gambarnya. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hei, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam, mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu, dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Lanjutnya, ayo mengamati. Setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. Yang pertama mendatar, nomor 1, benda yang dilihat ayam jago. 4, suara kokok ayam jago. 5, suasana malam. 7, perasaan ayam jago. 8, sikap burung hantu. Kemudian untuk yang menurun, 1, sikap ayam jago saat melihat matahari. 2, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. 3, burung yang mencari makan di malam hari. Dan 6, tempat ayam jago berkokok. Nah, silahkan dicari dan diisi di sini. Ini teka-tekinya. Nah, untuk pertanyaan di atas sesuai dengan yang di sini. Jawaban sesuai dengan pertanyaan di atas.
nomor-nomornya sudah tertera ini. Ini yang mendatar ini, sedangkan ini yang menurun. Nah, ini menurun. Nah, ini. Nah, silahkan dicari sendiri. Kemudian lanjutnya, ayo berlatih. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Masing-masing kotak terdapat 2 anak ayam. Penulisan lambang bilangan 5 dikali 2 sama dengan titik-titik. Yang B, ada 2 kotak, 1 dan 2. Masing-masing kotak terdiri dari 5 anak ayam. Penulisan lambang bilangan 2 dikali 5 sama dengan titik-titik. Jadi yang C, 5 dikali 2 sama dengan 2 kali 5. 5 dikali 2 sama dengan 2 kali 5. Nah, ini sama ya, hasilnya sama, antara 5 dikali 2 dengan 2 dikali 5 hasilnya sama. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, ini seperti ini. Ada 2 kotak, 1, 2. Masing-masing kotak terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayam jago. Kemudian penulisan lambang bilangan 2 dikali 6 sama dengan titik-titik berapa. Tinggal menjumlah. Nah, kemudian yang B, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 2 ayam jago. Penulisan lambang bilangan 6 dikali 2 sama dengan titik-titik. Jadi yang C, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Tinggal membalik saja. Kemudian kerjakanlah latihan berikut seperti contoh. Contohnya sudah di atas tadi. Nah, ini ada 3 kotak telur. Masing-masing kotak terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 telur. Penulisan lambang bilangan 3 dikali 5 sama dengan berapa titik-titik. Yang B, ada 5 kotak telur. Masing-masing kotak terdiri dari 3 telur. Penulisan lambang bilangan sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Jadi titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Silahkan diisi sendiri di sini ya. Untuk contohnya seperti yang di atas tadi. Nah, yang 2 itu ada gambar bulu ayam. 1, 2, 3, ada 4 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 6 bulu ayam. Penulisan lambang bilangan, nah ini apa? Silahkan dicari sendiri. Nah, yang B seperti itu, C juga seperti contoh di atas tadi. Kemudian yang 3, ini gambar telur ayam. Ada 5 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 6 telur ayam. Penulisan lambang bilangannya titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik berapa, tinggal menghitung saja. Contohnya sudah di atas tadi, mudah ini ya. Yang B juga seperti itu, ada 6 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 5 telur. Penulisan lambang bilangan, nah ini tinggal ngisi. Jadi ya, tinggal membalik saja seperti di atas tadi. 4 juga seperti itu. Daging ayam, nah penulisan lambang bilangnya seperti apa, B juga seperti apa, jadinya bagaimana. Nah, jika masih bingung, silahkan diulang lagi contoh di atas tadi ya. Tinggal menghitung, menjumlah tadi, kemudian membaliknya. Ayo membaca. Beni mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Nah, ini gambar anak sedang menirukan gerakan
Ayam mengepak-ngepakkan sayapnya. Yang pertama, berdiri tegak. 2, tekukkan kedua siku di samping badan. Yang ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. 4, gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. 5, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Nah, silahkan mempraktekkan sendiri-sendiri ini di rumah masing-masing. Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Ini juga kalian lakukan sendiri ya. Karena tidak ada panduan seperti ayam mengepakkan sayapnya. Nah, kalian bisa mengira-ngirakan sendiri. Ini langsung praktek, tidak usah ditulis ya. Nah, kegiatan bersama orang tua bercerita tentang manfaat ayam bagi manusia. Nah, silahkan dilakukan sendiri. Kemudian pembelajaran kedua, ayo mengamati. Nah, ini ada gambar anak sedang berdiri di depan teman-temannya, mungkin membaca atau bercerita ini. Nah, mungkin kita baca di bawahnya ini keterangannya. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Oh, Benny sedang berdongeng atau bercerita. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Nah, kalau memang zaman dahulu itu ada burung merpati, tugasnya mengantarkan pesan. Nah, ini coba kita lihat ceritanya seperti apa. Kita simak bersama-sama. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. 1. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. 2. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Nah, ini gambarnya burung merpati ini. Nah, ini burung merpati. Sedangkan semutnya ini tenggelam di sungai. 3. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun, akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. 4. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. 5. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, ini jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ya, ini silahkan mencari sendiri. Silahkan cari hasilnya sesuai dengan bacaan di atas tadi sudah ada. Nah, sengaja Pak Wahab tidak mengutarakan karena kalian harus mencarinya sendiri. Ayo bercerita. Ceritakanlah kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman sekelompok. Nah, ini gambar anak sedang bercerita di depan teman-temannya. Nah, ini tidak mungkin kalian lakukan karena kalian ada di rumah. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini dengan hati. Dalam hati, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Nah, ini gambar Benny memberikan makan.
Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Nah ini, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Beni rajin dan menyukai binatang. Tulislah 2 sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Ini sifat ayah. 1, 2, apa saja yang kalian temukan tadi. Yang kedua, tulislah 2 sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Beni. Ini apa saja? 1, 2, sifatnya apa yang kamu temukan dalam bacaan di atas tadi. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Beni menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Beni saat mengelus-elus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seorang disebut pantomim. Nah, ini kita bermain pantomim yuk. Tidak mungkin kita melakukannya. Kalian bisa menirukan sendiri di rumah mungkin ya. Kalau bersama-sama dengan teman tidak mungkin. Kalian bisa melakukan dengan keluarga kalian sendiri-sendiri di rumah. Silahkan menirukan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Yang tahu kamu sendiri. Temanmu yang lain akan menebaknya. Tidak mungkin kita melakukannya bersama dengan teman. Silahkan dilakukan sendiri dengan keluarga kalau memungkinkan. Ayo membaca. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan melompat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Gambar 1, kaki lurus dan lengan menggantung diri di depan tubuh. 2, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, seperti sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Nah, ini gambar yang ketiga. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. 4. Lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, ini gambar anak sedang meloncat menirukan gerakan kata. Ini lompat tali. Nah, ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, ini sendiri-sendiri ini. Tidak mungkin dilakukan di sekolah. Baik anak-anakku, tadi sudah pembelajaran 1-2 sudah dibacakan Pak Wahab. Nah, karena babnya di atas tadi itu manfaat hewan. Ya, untuk tugasnya, tugas kalian, untuk tugas yang ini silahkan ditulis di tema dan tidak usah dikumpulkan. Dan untuk yang dikumpulkan ini, silahkan mencari hewan di sekitar kamu. Kemudian hewan tersebut apa saja manfaat hewan yang ada di sekitarmu. Misalkan ayam, manfaatnya telur bisa diambil, dagingnya, bulunya. Kambing, sapi, dan lain-lain. Ya. Jika di sekitarmu mungkin kurang atau bisa sampai kalian bisa mencari di hewan di luar, tidak harus di sekitarmu. Ya. Yang penting ada hewan dan manfaatnya untuk apa, diambil untuk apa. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.